Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الآية صدق الله العظيم معاشر الحاضرين jamaah salat Jumat Masjid Nasional Al-Akbar yang dimuliakan oleh Allah. Mengawali khutbah pada siang hari ini, marilah kita sama-sama saling berwasiat. Marilah kita sama-sama saling menasihati diri kita masing-masing bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang pendek. Hadirin, kita telah berusia cukup lama hidup di dunia ini. Betapa sedikit apa yang telah kita persiapkan. Betapa banyak dosa yang telah kita perbuat, sedangkan begitu sedikit amal yang telah kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah di sisa kehidupan kita yang masih ada ini, kita sama-sama saling menasihati diri kita masing-masing untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, untuk meningkatkan amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikapun Allah berkehendak memanggil kita, kita berdoa semoga kita semua termasuk ditakdirkan sebagai orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah dan berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam suratul Hujurat ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian bagi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui dan maha teliti. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ayat yang telah dibacakan ini mempunyai dua dimensi tarbiyah, mempunyai dua pesan kehidupan yang penting bagi kita semua. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia sejak zaman Nabi Adam hingga kelak pada hari kiamat. Allah menciptakan seluruh manusia dengan aneka ragam yang berbeda. Berbeda bangsa, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, dan berbeda dalam aneka sudut pandang yang ada. Maka itu semua hadirin rahimakumullah adalah merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan itu sama sekali tidak bertujuan untuk menetapkan satu manusia lebih tinggi daripada yang lain. Karena manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala setara. Apapun bangsanya, apapun bahasanya, apapun sukunya, di mata Allah semua setara.
Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia, maka Allah kemudian memberikan profesi masing-masing. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, kata Allah, kami telah membagi-bagi kehidupan mereka di dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya. Kami berikan, kami tetapkan, kami titipkan profesi masing-masing bagi mereka agar mereka bisa saling memanfaatkan. Maka hadirin, bagi kita yang telah menyadari hakikat tersebut, maka kita akan senantiasa menghormati satu sama lain. Tidak ada orang yang merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Tidak ada orang, apapun jabatannya, berapapun jumlah kekayaannya, dia tidak akan merasa lebih mulia daripada orang lain. Karena apa yang ada pada dirinya itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dimensi tarbiyah yang kedua, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bahwa meskipun dari sisi kemanusiaan seluruh manusia setara, tetapi dalam ayat ini, dalam penggalan kedua ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kredit khusus, memberikan poin lebih kepada satu golongan manusia. Oleh Allah dia dikatakan sebagai orang yang paling mulia, orang yang paling sukses, orang yang paling beruntung. Maka ketika ditanyakan siapa orang yang paling mulia, orang yang paling sukses dan orang yang paling beruntung, jawabannya bukan orang yang tinggi jabatannya. Ketika ditanyakan siapa orang yang sukses, maka jawabannya adalah bukan orang yang banyak hartanya, tidak. Tetapi dalam ayat ini dijelaskan bahwa ukuran kesuksesan seorang mukmin, ukuran kesuksesan seorang hamba Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum, yakni dia yang paling atqakum atau dia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa maksud daripada ketakwaan ini? Apa yang dimaksud daripada atqakum, yang mana gelar ini menjadikan seorang atqakum menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling sukses dalam mengemban kehidupan di dunia maupun di akhirat. Para ahli tafsir Quran memaknai atqakum dengan ragam makna yang berbeda-beda. Tetapi izinkan dalam khutbah kali ini saya akan mencoba menafsirkan ayat ini melalui pendekatan kisah dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, nomor hadis 458 dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dengan nomor hadis 956 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala anna imra'atan sauda kanat taqumul masjid famatat. Bahwa hadirin, pada masa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka saat itu ghirah kaum muslimin untuk memajukan Islam, untuk mensukseskan Islam, untuk membuat Islam berhasil adalah sedang dalam tinggi-tingginya. Ada di antara para sahabat Nabi yang dianugerahi harta yang berlimpah, maka mereka akan mendermakan hartanya untuk kesuksesan agama Islam. Ada di antara mereka yang dianugerahi oleh Allah akal yang cemerlang, maka mereka akan memberikan kontribusi berupa pemikirannya kepada umat, kepada agama Islam. Ada di antara mereka yang dianugerahi tenaga yang kuat, maka mereka akan mendermakan tenaganya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bahwa rahmat Allah, pengakuan Allah itu tidak ditentukan daripada itu semua. Tetapi apapun yang kita punya, meskipun kita tidak punya harta, meskipun tenaga kita terbatas, meskipun kita tidak dikatakan sebagai orang yang pintar, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seluruh umat Islam untuk menjadi orang yang paling atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Demikian juga saat itu hadirin rahimakumullah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim tadi, maka saat itu ada salah seorang dari sahabat perempuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dalam tafsir hadis itu disebutkan bahwa wanita tersebut bernama Ummu Mahjan atau Ummu Mihjan. Ummu Mahjan ini dikatakan adalah seorang wanita yang tua renta, seorang wanita yang berkulit hitam. Dia seorang wanita yang miskin. Dia ingin memberikan sesuatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin memberikan kontribusi kepada agama Islam, tetapi uang dia tidak punya, harta dia sedikit, tenaga tidak ada, karena saat itu dia adalah wanita yang tua yang tentu tenaganya sangat terbatas. Tetapi kadar kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu tinggi. Maka kemudian wanita yang bernama Ummu Mihjan itu, dia kemudian mendermakan hidupnya, mendermakan sedikit tenaganya untuk menjadi tukang sapu Masjid Nabawi. Hari pertama kemudian dia membersihkan lingkungan Masjid Nabawi yang saat itu menyatu dengan rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari pertama kemudian Ummu Mahjan tadi berpapasan dengan Nabi. Lalu kemudian dia berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh ya Rasul, wa alaiki wa alaikumussalam. Siapakah engkau wahai ibu? Kata baginda Nabi, aku adalah Ummu Mahjan ya Rasulullah. Aku ingin mengkhidmahkan hidupku sebagai tukang sapu masjidmu ini ya Rasulullah. Hari kedua demikian hadirin, Ummu Mahjan bertemu dengan Nabi. Sehingga kemudian Nabi semakin kenal dengan seorang wanita tua yang bernama Ummu Mahjan ini. Hari ketiga dia bertemu dengan Nabi. 1 minggu berlalu, 1 bulan berlalu, 1 tahun berlalu, hingga kemudian seorang wanita tua yang bernama Ummu Mahjan ini begitu dikenal oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga dalam riwayat tadi kemudian dikatakan famatat. Ummu Mahjan meninggal dunia. Dan meninggalnya terjadi di tengah malam. Maka saat itu para sahabat Nabi yang mendengar Ummu Mahjan telah wafat, mereka kemudian merawat jenazah Ummu Mahjan. Para sahabat kemudian berkunjung ke rumah Nabi untuk memberitahu bahwa Ummu Mahjan telah meninggal. Maka saat itu Nabi ternyata telah tidur karena memang kondisinya berada di tengah malam. Lalu kemudian tanpa sepengetahuan Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum kemudian menguburkan seorang wanita tua yang bernama Ummu Mahjan ini hadirin. Setelah dikuburkan, hari berganti dengan hari. Hingga berlalu beberapa hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian merasa kehilangan atas salah satu daripada sahabatnya. Setiap hari ketika Nabi menuju pengimaman Masjid Nabawi, biasanya beliau menjumpai seorang wanita tua, tetapi saat itu hingga berlalu beberapa hari beliau belum berjumpa dengan wanita tua tersebut. Lalu kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, tidakkah kalian tahu di mana wanita yang bernama Ummu Mahjan? Lalu kemudian para sahabat menjawab, matat Ummu Mahjan ya Rasulullah. Sesungguhnya Ummu Mahjan telah meninggal ya Rasulullah. Nabi kemudian menjawab, afala kuntum adzantumuni biha. Tidakkah kalian, mestinya kalian ketika Ummu Mahjan telah meninggal, tidakkah kalian saat itu harus memberitahu kepadaku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dijawab oleh para sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya Ummu Mahjan meninggal di tengah malam dan kami tidak enak untuk membangunkan panjenengan saat itu yang sedang tertidur. Lalu kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqal dalluni ala qabriha fa ata qabraha fa shalla alaiha. Tunjukkan di mana kuburan Ummu Mahjan. Mari kita kemudian ke sana untuk melakukan solat bersama-sama, melaksanakan solat ghaib. Lalu kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diiringi para sahabat beliau mengunjungi makam Ummu Mahjan dan kemudian melaksanakan solat di situ. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa setelah melaksanakan solat tersebut, Nabi kemudian bersabda,
wahai para sahabat, berkat salatku ini maka Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburan Ummu Mahjan. Ma'asyiral hadirin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kisah Ummu Mahjan ini menjawab pertanyaan yang pertama tadi, bahwa siapakah orang yang paling bertakwa kepada Allah, siapakah orang yang paling beruntung, siapakah orang yang paling sukses. Maka jawabannya adalah orang yang paling beruntung dalam kehidupannya, orang yang paling sukses adalah orang yang hatinya senantiasa tersambung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan karena merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kemudian dia menjadi umat yang senantiasa dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang terjadi terhadap Ummu Mahjan tadi. Maka hadirin, apapun profesi kehidupan kita, apapun seberapa besar penghasilan kita, apapun jabatan yang kita emban, mungkin di antara kita ada yang menjadi seorang pejabat, ada yang tidak, ada yang menjadi seorang pemimpin, ada yang menjadi seorang rakyat biasa. Apapun profesi kehidupan kita, maka itu semua sama sekali tidak penting ketika dalam hati kita tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebaliknya, meskipun kula panjenengan mempunyai profesi yang mungkin di masyarakat dianggap sebagai profesi biasa-biasa saja, tetapi kita bisa menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah. Kita bisa menjadi hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dalam hati kita terdapat cinta yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, itulah tadi kisah Ummu Mahjan. Sebagai penutup dalam khutbah pada siang hari ini, maka marilah kita sama-sama saling bertanya terhadap diri kita masing-masing. Bagaimana dengan diri kita semua? Bagaimana dengan diri saya? Bagaimana dengan diri panjenengan semua? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ada dalam hati kita? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ada dalam hati kita cinta? Apakah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta yang betul-betul cinta, cinta yang betul-betul jujur? Tidakkah kita capek hadirin rahimakumullah terus menerus mengejar kehidupan dunia di saat yang sama kematian ada di depan kita semua? Kapan hati kita terketuk untuk senantiasa menyambungkan hati dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena hadirin, kelak pada hari kiamat tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kita terbatas, kita sering bermaksiat kepada Allah, sedekah kita sedikit, solat kita pun kadang bolong-bolong, bacaan Al-Quran kita mungkin 1 bulan sekali atau mungkin 1 tahun sekali. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari amal kita hadirin. Maka satu-satunya yang bisa kita banggakan adalah kecintaan kita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga dengan kecintaan hati kita, ketersambungan hati kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak pada hari kiamat, hari ketika terjadi huru-hara yang dahsyat, hari ketika seorang anak berlepas diri dari ayahnya, seorang suami berlepas diri dari istrinya ataupun sebaliknya, maka saat itu dalam kondisi kebingungan yang maha dahsyat, kita berdoa kepada Allah. Saat itu kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqul mubin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.